Oke, coba deh lupain dulu peta-peta tua yang berdebu atau hafalan nama ibu kota yang, ya ampun ngebosenin banget. Gimana kalau aku bilang, geografi yang sebenarnya itu adalah kekuatan super yang kamu genggam di saku setiap hari? Nah, sekarang ini kita bakal bongkar bareng-bareng gimana caranya geografi itu menggerakkan duniamu dengan cara yang mungkin gak pernah kamu sangka-sangka. Yuk, kita mulai dari sesuatu yang paling akrab sama kamu. Ya, smartphone-mu. Soalnya di dalam benda kecil ini ternyata tersimpan kekuatan geografi modern yang luar biasa banget. Sesuatu yang kamu pakai setiap saat, tapi seringnya ya tanpa sadar. Pernah nggak sih, kamu lagi asik-asik, terus tiba-tiba muncul notifikasi di HP? Hujan akan turun 10 menit lagi. Hah? Kok bisa? Dari mana coba ponsel kamu tahu? Apa ini sihir? Atau jangan-jangan cuma nebak-nebak aja? Ternyata bukan dua-duanya. Ini tuh sains murni. Inilah geografi yang lagi beraksi. Jadi gini, data dari ratusan stasiun cuaca, kayak punya BMKG di Indonesia, itu dianalisis. Dan dalam sekejap dikirim ke ponselmu. Keren kan? Ini ilmu tentang ruang yang bekerja buat kamu secara real time. Jadi, apa sih sebenarnya geografi itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak cerita seru tentang kita, manusia, berinteraksi sama planet kita. Dan sebaliknya, gimana planet ini ngaruh ke kita. Jadi, pertanyaannya tuh bukan lagi cuma, di mana letaknya? Tapi lebih dalam, kenapa di situ? Dan yang paling penting, terus apa dampaknya buat kita semua? Oke, sekarang kita coba jadi detektif yuk. Kita belajar membaca sinyal-sinyal yang dikirim sama bumi. Karena dengan cara inilah para ilmuwan bisa memprediksi bukan cuma cuaca besok pagi bakal gimana, tapi juga nasib iklim planet kita di masa depan. Ini serius loh. Nah, ini nih yang sering ketukar. Apa sih bedanya cuaca sama iklim? Coba bayangin gini deh. Cuaca itu kayak mood kamu hari ini. Bisa aja kan pagi ceria, siangnya mendung. Berubah-ubah. Nah, kalau iklim, itu lebih kayak kepribadian kamu. Sesuatu yang lebih menetap. Jadi cuaca itu ya hujan yang lagi turun di luar jendela sekarang. Tapi iklim itu kepastian kalau di bulan-bulan tertentu pasti bakal musim hujan. Ngerti kan? Perbedaan simpel ini penting banget buat ngerti perubahan besar di planet kita. Terus semua drama cuaca ini kejadiannya di mana sih? Jawabannya di atmosfer. Itu loh, perisai nggak kelihatan yang ngelindungin planet kita. Hampir semua cuaca yang kita alamin, panas, hujan, angin, itu terjadinya di lapisan paling bawah, pas banget di atas kepala kita. Dan ini penting banget, tanpa selimut gas ini nggak akan ada kehidupan di bumi. Nah, kalau kita ngomongin fenomena kayak angin muson, ini tuh lebih dari sekedar angin sama hujan loh. Ini kekuatan alam yang dahsyat banget, yang selama ratusan tahun nentuin ritme hidup jutaan orang. Kapan waktunya nanam padi, kapan nelayan harus berlayar, bahkan sampai nentuin cara kita bangun rumah. Inilah bukti gimana geografi itu bisa memahat sebuah peradaban. Oke, dari darat, sekarang kita coba lihat dari atas. Jauh di atas. Kita bakal lihat gimana teknologi ngasih kita mata di luar angkasa yang benar-benar ngubah total cara kita mandang bumi. Kata kuncinya adalah penginderaan jauh atau remote sensing. Anggap aja ini beneran superpower, kemampuan buat mempelajari bumi tanpa perlu nyentuh sama sekali. Jadi, satelit itu bukan cuma kamera gede di luar angkasa ya. Mereka itu bisa melihat hal-hal yang nggak bisa dilihat mata kita, ngumpulin data dari berbagai spektrum cahaya. Lihat deh gambar ini, keren banget kan? Ini bukan lukisan abstrak loh, ini citra radar dari Death Valley. Warna-warni yang kelihatan gila ini sebenarnya adalah kode rahasia. Setiap warna nunjukin jenis batuan atau pasir yang beda-beda. Jadi ini tuh kayak kita lagi ngeronseng planet kita buat ngungkap rahasia yang tersembunyi persis di bawah permukaan. Terus untungnya buat kita apa dong? Wah, banyak banget. Dengan teknologi ini, kita jadi bisa mantau kesehatan hutan dari jauh. Bahkan bisa bantu prediksi kapan bakal ada kekeringan atau banjir. Intinya, ini tuh kayak sistem peringatan dini global yang bisa nyelamatin banyak nyawa dan bantu kita bikin keputusan yang jauh lebih pintar buat masa depan. Oke, kalau tadi penginderaan jauh itu kita sebut matanya di angkasa, nah SIG atau Sistem Informasi Geografis ini adalah otaknya. Jadi SIG inilah yang ngambil semua data tadi, terus numpukin informasinya kayak lapisan-lapisan kue. Dari situ, kita bisa nemuin pola dan hubungan yang tadinya nggak kelihatan. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke HP kamu. Pernah pakai aplikasi peta buat nyari jalan ke kafe terdekat? Nah, itu dia. Itu SIG yang lagi kerja. Teknologi canggih yang sama, yang bisa bantu turis di Palembang, itu ada di genggaman tangan kamu. Bikin hidup kamu jadi lebih gampang setiap harinya. Oke, kita udah lihat alat-alatnya canggih banget kan? Sekarang kita pakai kacamata geografi ini untuk melihat sesuatu yang lebih besar. Tantangan-tantangan paling serius di zaman kita sekarang. Coba lihat dua gambar ini. Benar-benar, lebih dari 1000 kata ya.
Di satu sisi, kita lihat hutan yang subur, penuh kehidupan. Di sisi lain, kita lihat sebuah luka di permukaan planet kita, bukti nyata dari aktivitas manusia. Berkat teknologi satelit, perubahan kayak gini bisa kita lihat dan kita ukur dalam skala global. Artinya, kita nggak bisa lagi pura-pura nggak tahu. Perubahan masif kayak penggundulan hutan ini, ya inilah yang secara langsung jadi pemicu pemanasan global. Ini bukan lagi cuma teori di buku pelajaran loh, ini udah jadi pertanyaan darurat tentang masa depan kita semua, tentang dunia seperti apa yang mau kita wariskan nanti. Tapi justru disinilah geografi tampil jadi pahlawan. Karena geografi itu bukan cuma ilmu yang nunjukin masalah, tapi ini adalah ilmu tentang solusi. Geografi ngasih kita alat buat memprediksi dampak perubahan iklim, buat ngelindungin komunitas yang paling rentan, dan yang paling penting, buat ngerancang masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma cerita tentang masalah global yang gede banget dan kayaknya jauh di sana. Bukan, ini cerita tentang kamu dan tentang kekuatan yang sekarang ini ada di tanganmu. Dengerin deh kutipan ini. Ini ngejelasin semuanya. Pengetahuan yang kamu punya itu bukan cuma buat nilai ujian. Bukan. Itu adalah bahan bakar buat kamu bertindak. Itu modal kamu buat bikin kampanye di media sosial, buat ngajak orang lain peduli, dan buat memperjuangkan perubahan yang beneran nyata. Dan kita balik lagi ke titik awal, ke ponsel di tangan kamu. Teknologi yang ngasih tahu kamu bakal hujan atau enggak, itu pada dasarnya adalah turunan dari teknologi yang sama yang bisa kita pakai buat nyelamatin hutan. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apa itu geografi. Pertanyaannya adalah, gimana kamu mau pakai kekuatan ini buat ngubah dunia jadi lebih baik?